Ya, baik teman-teman, saya akan mencoba untuk menyampaikan panduan merekam audio pada PowerPoint presentasi. Pertama-tama tentunya siapkan PowerPoint yang akan teman-teman presentasikan kepada anak-anak. Nah, setelah PowerPoint terbuka, teman-teman bisa melihat di situ ada berbagai macam tools. Tolong diklik bagian tool pertama-tama, klik tool slideshow. Ini teman-teman bisa ngeklik pertama-tama, kita klik tools yang bernama slideshow. Nah, ketika slideshow tadi sudah diklik, akan muncul beberapa tools di bawahnya ini. Nah, perhatikan di situ di bagian kata tools slideshow itu ada tools record slideshow. Silahkan itu diklik. Nah, di bagian record slideshow ini kemudian diklik, nanti akan menghasilkan pilihan-pilihan tertentu untuk merekam suara kita. Nah, setelah kita klik record slideshow tadi, maka kita akan mendapatkan dua pilihan. Yang pertama, start recording from beginning. Artinya di sini kita merekam dari halaman pertama dan berlanjut terus ke halaman berikutnya. Lalu yang kedua, start recording from current slide. Nah, saya menyarankan untuk start recording from current slide ini dulu. Artinya, kita merekam per slide. Setelah selesai satu slide, lalu kemudian diklik silang nanti diklik close, lalu dilanjutkan dengan slide berikutnya. Supaya nanti ketika Bapak Ibu salah merekam di slide tersebut, tidak harus mengulang dari awal. Nah, ketika record current slideshow tadi sudah kita klik, maka akan muncul record slideshow ini. Ada pilihan sebelum kita mengeklik start recording, yang perlu Bapak Ibu lihat adalah di bagian sini. Di sini ini narasinya itu harus tercentang. Kalau belum tercentang silahkan dicentang. Kalau di sini tidak bisa dicentang, berarti Bapak Ibu belum mengaktifkan untuk mikrofonnya. Silahkan untuk diaktifkan dulu, baru diulangi kembali. Setelah ini bisa kita centang narasinya, maka dilanjutkan dengan start recording. Kita klik start recording, maka kita bisa memulai untuk merekam suara kita di dalam PowerPoint itu. Setelah start recording tadi kita klik, maka PowerPoint akan muncul seperti kalau kita mau memberikan penjelasan kepada anak-anak ketika kita mau presentasi. Tetapi di sebelah pojok kiri atas muncul kotak recordingnya. Di situ ada angka-angka di sini. Nah, angka yang pertama ini menunjukkan sudah berapa detik kita merekam. Ketika di sini sudah mulai angka 01, mulailah teman-teman untuk eh, melakukan presentasi. Sekalian sambil diklik, yang penting untuk satu halaman atau satu slide itu. Silahkan sambil diklik, munculkan satu persatu sambil menjelaskan. Lalu kalau misalnya teman-teman ragu-ragu, boleh di pause dulu. Nah, ini kita klik yang di sini nih, ini namanya pause. Nah, ini kita berhenti sejenak. Nanti setelah itu pause ini kita klik kembali, kita melanjutkan apa namanya penjelasan dalam satu slide. Ketika satu slide ini sudah selesai, langsung klik aja close di sini. Nah, setelah diklik close, lalu kemudian lanjutkan ke halaman slide berikutnya. Ulangi lagi, mulai dari record dan seterusnya tadi. Nah, silahkan untuk dimulai sampai dengan slide berikutnya itu selesai, lalu kemudian kita close kembali. Nah, teman-teman, setelah selesai semua slide kita rekam, ya, setelah semua slide itu kita rekam,
Selanjutnya kita menyimpannya. Nah, menyimpannya ini tidak dalam format PowerPoint, tetapi kita simpan dalam format video. Supaya apa? Supaya ini mudah untuk kita share entah ke YouTube, entah juga ke Edmodo-nya anak-anak kalau dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk PowerPoint, khawatirnya ya anak-anak sulit untuk tidak semua handphonenya itu bisa nanti membaca PowerPoint yang sudah diisi dengan suara kita semua. Caranya adalah ketika semua sudah selesai kita rekam, selanjutnya kita klik pojok kiri atas yaitu klik file. Nah, silakan teman-teman nanti klik file. Baik, setelah kita klik file, lalu kemudian di sini ada beberapa pilihan info, new, open, save dan sebagainya itu. Klik bagian save as. Nah, ini, klik bagian save as akan muncul seperti ini. Lalu tak mau ditempatkan di mana hasilnya ini. Hasil rekamannya mau ditempatkan di mana? Silahkan klik browse. Nah, ini tempat untuk kita mencari akan ditempatkan di mana. Ini yang kita klik. Ya, ketika browse tadi sudah kita klik, maka akan muncul dialog seperti ini. Artinya, teman-teman bisa menentukan mau diletakkan di mana tadi hasil rekamannya tadi. Misalnya, diletakkan di dokumen, di My Dokumen, atau diletakkan di Drive D, atau diletakkan di folder mana, terserah kepada teman-teman. Ini saya contohkan dimasukkan di dokumen. Nah, setelah diklik di dokumen ini, setelah kita sudah menentukan tempatnya, lanjutnya adalah kita mengubah save as tipenya itu dari PowerPoint presentasi menjadi bentuk video. Maka kita klik yang ini. Nah, ketika kita klik yang di sini ini nanti akan muncul banyak pilihan. Contohnya pada slide berikut ini. Ya, teman-teman nanti akan muncul seperti ini. Mau disimpannya dalam bentuk apa? Di atas sendiri ada PowerPoint presentasi, ada PowerPoint macros, enable presentation, dan sebagainya. Pilih yang ini, teman-teman. Bentuknya atau formatnya MPEG 4 video atau sering disebut dengan MP4. Nah, atau MP4. Nah, ini kita klik dulu di sini, lalu kemudian baru setelah ini kita klik, dikliklah save. Maka tunggu prosesnya sampai selesai. Ini biasanya memakan waktu cukup lama, tergantung teman-teman merekamnya berapa lama tadi rekaman yang teman-teman lakukan. Nah, setelah nanti ini semua selesai, silahkan supaya nanti hasilnya biasanya ini cukup besar. Ya, silahkan nanti dikompres. Video yang sudah jadi itu dikompres dengan ada banyak aplikasi untuk mengkompres video ini. Nah, begitu teman-teman untuk cara atau teknik dalam merekam audio atau merekam presentasi kita supaya bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, teman-teman, silahkan mencoba. Asal mau berusaha, pasti bisa. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.